Halo Sobat Planter Sumbio, di video kali ini kita akan membahas mengenai kultur jaringan di kelapa sawit. Salah satu metode perbanyakan tanaman yang berperan besar dalam industri kelapa sawit. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman dengan menumbuhkan bagian kecil tanaman seperti sel atau jaringan dalam kondisi steril terkontrol di laboratorium. Teknik ini dilakukan secara in vitro, dan hasilnya adalah perbanyakan tanaman baru yang diharapkan sifatnya sama persis dan mewarisi dengan indukannya. Karena itulah, kultur jaringan ini sangat cocok untuk memperbanyak tanaman unggul, termasuk kelapa sawit. Lalu, mengapa kultur jaringan penting untuk kelapa sawit? Dengan metode kultur jaringan, ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Antara lain, bibit dengan pertumbuhan yang seragam, produktivitas tinggi, bebas penyakit, dan bisa diproduksi dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat. Bahkan, kultur jaringan dapat digunakan sebagai metode konservasi atau rescue tanaman yang bervalue tinggi. Sekarang, yuk kita lihat bareng-bareng tahapan apa saja yang dilakukan dalam kultur jaringan kelapa sawit. Tahapan pertama adalah penentuan tanaman indukan yang akan kita perbanyak, dilanjutkan dengan pengambilan sampelnya. Biasanya pemilihan tanaman yang diperbanyak tersebut tergantung dari tujuan kita. Material yang digunakan bisa dari daun muda atau bunga yang masih sangat muda. Kenapa? Karena pada jaringan-jaringan muda tersebut, sel-sel masih aktif membelah. Selanjutnya, masuk ke tahap sterilisasi. Bagian tanaman yang akan diperbanyak disterilkan menggunakan larutan khusus dengan bahan aktif sodium hipoklorit untuk menghilangkan mikroorganisme yang tidak diharapkan. Pada tahap ini juga, kita memisahkan sampel-sampel tersebut ke dalam beberapa wadah yang nantinya akan memudahkan kita untuk proses selanjutnya. Pada tahap ini, sampel-sampel tersebut kita sebut dengan istilah kultur. Masuk ke tahap inisiasi dan pembentukan kalus. Setelah sterilisasi selesai, sampel tersebut ditanam pada media yang mengandung nutrisi berupa unsur hara makro dan mikro, serta hormon pertumbuhan seperti auksin. Dari tahap ini, akan muncul yang disebut embrio, yaitu bakal tanaman yang selanjutnya akan berkembang menjadi tunas baru. Tunas bisa diperbanyak dengan cara memisahkan tunas-tunas baru tersebut dan menempatkannya ke dalam media yang baru yang sering kita sebut dengan istilah subkultur. Kultur-kultur tersebut kita rawat hingga menjadi individu tanaman baru yang sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sempurna yang kita sebut sebagai planlet, di mana sudah terbentuk akar, batang, dan daun yang sempurna. Tahap akhir adalah aklimatisasi. Planlet yang sudah memiliki akar dipindahkan dari laboratorium menuju rumah kaca sebagai tempat adaptasi sebelum ditanam di lapangan. Tanaman disiram, dipupuk, dan dijaga dari hama dan penyakit sehingga benar-benar siap untuk ditanam. Ini adalah salah satu contoh tanaman hasil kultur jaringan yang sudah memasuki usia dewasa. Bisa sama-sama kita lihat bahwa tanaman ini memiliki figur dan performa yang sama dengan tanaman yang dihasilkan secara alami melalui perkawinan indukan jantan dan betina. Jadi, itulah penjelasan singkat tentang kultur jaringan kelapa sawit. Sumbio Lonsum, informasi dan edukasi benih sawit unggul Sumatera Bioscience.